Sumatera juga Indonesia. Sumatera bukan hanya Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerusuhan kebangsaan mendengar segam dunia. Selepas saya lihat paparan dari saudara kita dari Sumatera Utara yang memaparkan kekesalan dan kekecewaan beliau terhadap sikap pemerintah yang acuh tak acuh dalam menanggapi isu bencana banjir dan longsor yang melanda di 3 wilayah di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yaitu Padang. Jadi kalaupun kita pelajari dari histori bencana yang melanda Indonesia, yang pernah melanda di wilayah-wilayah di Indonesia, seperti bencana Palu atau Sulawesi Selatan yang pernah dilanda tsunami dulu, pemerintah juga tidak menetapkan status darurat nasional. Begitu juga bencana longsor yang terjadi di Lombok dulu, pemerintah juga tidak menetapkan ke tahap tanggap darurat nasional. Dengan dalih dan alasan daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah menyanggupi atau sanggup menangani pasca bencana itu. Pasca bencana itu yaitu untuk pemulihan. Tetapi kita ingat lagi dengan bencana lumpur yang melanda di Pulau Jawa dulu, diakibatkan ulah oligarki dalam penggalian minyak bumi. Langsung pada ketika itu pemerintah menetapkan status tanggap darurat nasional. Jadi di sini kita sebagai warga atau rakyat masyarakat di luar Pulau Jawa menyadarkan kita berfikir dengan logika fakta, dengan akal yang sehat, secara rasional. Yang sebenarnya kita yang di luar Pulau Jawa ini bukan prioritas daripada pemerintah Republik Indonesia. Dikarenakan itu pun kita Aceh menyebutnya pemerintah Republik Indonesia Jawa, yaitu peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda, seperti proklamasi yang pernah dibacakan oleh Soekarno dulu. Peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda ke tangan Jawa. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita yang di luar Pulau Jawa ini wilayah daerah-daerah yang dijajah oleh Jawa hari ini, pengganti penjajahan kolonial Belanda. Yang diperlukan di wilayah kita, di tempat kita, yaitu di provinsi kita, hanya yang dibutuhkan sumber daya alam saja. Sementara kita tidak penting sangat bagi mereka. Jadi kesadaran hari ini yang kita perlukan kan, perlu berpikir dengan akal yang sehat, membuang doktrin sumpah palapa, sumpah Pancasila kan. Itu hanya slogan saja. Jadi yang kedua, pemerintah sebenarnya hari ini sudah bangkrut. Tidak ada dana dalam kantong pemerintah untuk digelontarkan kepada daerah-daerah yang dilanda bencana banjir dan longsor. Ini fakta. Jika kita lihat bulan lepas pemerintah Republik Indonesia Jawa membayar hutang luar negeri. Kemudian berhutang lagi kepada Amerika, yaitu untuk membayar hutang dengan China, Tiongkok. Pemerintah Indonesia mengambil sikap berhutang lagi dengan Donald Trump, yaitu dengan dalam jumlah, kalau tidak silap saya, dalam jumlah $700.000 atau lebih kurang macam itulah pada ketika itu kan. Walaupun baru-baru ini pemerintah baru membeli 3 unit pesawat Hercules
dan hari ini langsung terjun langsung ke lapangan dalam agenda membantu korban banjir yang melanda di 3 wilayah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu pun bantuan hanya sekedar ubat-ubat sakit kepala, sakit perut kan, obat cacing, Indomie, Indomie telur, yang selebihnya tidak mampu pemerintah salurkan. Fakta dan realita kita lihat hari ini, begitu dahsyatnya longsor dan banjir yang melanda di 3 provinsi ini, tapi pemerintah tidak menetapkan status tanggap darurat nasional. Itu dikarenakan pemerintah tidak ada dana untuk disalurkan ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana banjir. Dengan dalih daerah masing-masing menyanggupi untuk pemulihan pasca banjir dan longsor. Tapi kita lihat berjuta kerugian, beratus juta, puluhan miliar kerugian yang melanda 3 wilayah ini, yaitu yang pertama aset-aset negara dan aset masyarakat yang terdampak dari banjir itu. Tapi pemerintah tetap mempertegaskan tidak menetapkan status tanggap darurat nasional. Walaupun 3 gubernur di wilayah ini sudah melayangkan surat kepada Prabowo Subianto, yaitu Gubernur Malin, Bobi Nasution, dan Gubernur Sumatera Utara sudah melayangkan surat kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menetapkan status tanggap darurat nasional. Tapi beliau tidak menetapkannya dikarenakan yang sebenarnya tidak ada dana lagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang dilanda bencana ini. Dan kita di Sumatera memang bukan prioritas daripada pemerintah. Prioritas pemerintah yang sebenarnya itu Pulau Jawa sahaja. Itu pahamkan dan pikirkan dengan logika fakta. Yang diperlukan di Sumatera cuma hasil alam sahaja. Itu saya pahamkan. Kenapa kita Aceh sangat berambisi ingin pisah dengan NKRI? Nah, itu salah satu contohnya. Kan? Memang kita di Sumatera dianaktirikan. Pahamkan saudara-saudara. Jadi kita hari ini harus membenah diri pasca terjadinya banjir dan longsor. Harus bangkit sendiri untuk membangun dari keterpurukan pasca banjir yang melanda tempat kita. Dan kita lihat lagi satu slogan daripada pemerintah Indonesia Jawa. Slogan pemerintah, kita tidak perlu impor beras karena stok kita di dalam negeri banyak, melimpah ruah. Tapi fakta di lapangan, di pasar-pasar dan di toko-toko tempat penjualan beras, kita lihat dengan harga beras sudah macam harga emas, kan? Dikarenakan nilai jual dan nilai beli masyarakat tidak seimbang. Nilai jual dengan harga per kilo padi 5.000. Harga yang harus dibeli oleh masyarakat, yaitu beras, dengan harga 15.000 dan lebih. Jadi tidak sejalan, tidak seimbang. Itu fakta realita di lapangan seluruh Indonesia, apalagi di Aceh. Dan hari ini kita diintimidasi, diantisipasi jangan terjadinya dengan ada wilayah atau daerah yang mengimpor beras. Seperti yang terjadi di Pulau Sabang baru-baru ini, kan. Itu dikarenakan Sabang harga beras sampai 50.000 per kilo. Jadi pahamkan saudara-saudara, mereka ini hanya penjajah di Pulau Sumatera.
yang berlagak tuan sekarang di bumi kita.